pagi menyambut kita dengan kehangatannya, membiarkan kita menyusup ke dalam kota yang penuh dengan keindahannya. Kota Cirebon, tempat di mana cerita-cerita legenda bersatu dengan pesona masa kini, di mana setiap sudutnya memberikan petualangan baru, dan melalui jendela waktu kita akan merasakan detik-detik gemilang masa lalu. Mari kita bersama-sama menggali keajaiban kota Cirebon, buah permata tersembunyi yang siap untuk kita temukan. Cirebon, kota yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Sejak zaman kerajaan Sunda Galuh, Cirebon telah menjadi pusat perdagangan dan kekuasaan. Bangunan-bangunan bersejarah seperti Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu. Namun seperti halnya permata yang tersembunyi, terdapat sebuah tempat yang menyimpan pesona yang tak tergambarkan di pinggiran kota ini. Selang beberapa kilometer dari keramaian kota, terletaklah sebuah desa kecil yang kaya akan budaya. Ini bukanlah sekedar desa biasa. Di sini, alam dan budaya berpadu dalam harmoni. Jalanan yang dikelilingi oleh sawah hijau dan udara segar dari hamparan pepohonan memberikan kita kesempatan untuk merasakan kesejukan juga kedamaian yang sulit untuk dilupakan. Ini adalah Desa Gegesi Kulon, sebuah permata tersembunyi di tengah-tengah perbukitan hijau Jawa Barat, Indonesia. Filosofi Desa Gegesi Kulon yaitu merupakan pecahan dari Desa Gegesi Kidul ya. Kalau dulu Gegesik itu cuma ada satu. Setelah berkembangnya zaman, Desa Gegesik Kidul itu terjadi pemekaran, yaitu mekar dengan Desa Gegesik Lor. Nah, sedangkan Gegesi Lor terus pemekaran lagi dengan Gegesi Kulon. Kalau Gegesi Kidul pemekaran lagi dengan Desa Gegesi Wetan. Jadi Gegesik sekarang ada 4 Gegesik, yaitu Gegesi Kidul, Gegesi Lor, Gegesi Wetan, dan Gegesi Kulon. Selanjutnya Gegesi Lor terjadi pemekaran lagi, yaitu sekarang ada Desa Panunggul, merupakan pemekaran dari Desa Gegesi Kulon, Desa Gegesi Lor, maaf. Daya tarik di Desa Gegesi Kulon yaitu belum lama di tahun 2021 kita mengikuti lomba ADWI, yaitu Anugerah Desa Wisata Indonesia yang diselenggarakan oleh Kemenparekraf, di mana peserta waktu tahun 2021 tersebut yaitu sebanyak 1.831 peserta. Dan alhamdulillah Desa Gegesi Kulon masuk ke 50 besar, sehingga yang masuk 50 besar desa wisata didatangi langsung oleh Menteri Parekraf, yaitu Bapak Sandiaga Uno. Dan setelah dikunjungi ke sini, kita diikut sertakan di malam anugerah desa wisatanya, dan alhamdulillah Desa Gegesi Kulon menjadi juara kedua di konten kreatif.
adanya seni ukir yang di sini itu dulunya ya pertama untuk membuat sesuatu pesan yang dituangkan ke papan kayu, dan pesan-pesan tersebut sampai sekarang ada, seperti tulisan yang menceritakan keadaan saat itu, seperti bentuk wayang yang digoreskan di kayu, karena bagi masyarakat Gegesi ketika membuat ukiran kayu di wayang itu merupakan suatu simbol. Mereka itu senangnya tokoh wayang apa, simbolnya sih, oh wayang ini karakternya berani gitu. Nah nanti simbol tersebut untuk kajian pribadinya si pemilik ukiran tersebut, yang nempelnya di apa ya, ini seperti di rumah-rumah, aksesoris rumah, terus ukirannya di tembok-tembok, terus di tempat-tempat penting. Nah gitu, ada suatu pesan-pesan moral di sana dituangkan dengan ukiran. Dan juga ukiran tersebut sebenarnya ada namanya ya, banyak nanti. Ini garis besarnya aja, namanya ukiran ini, dan selanjutnya itu. Desa Gegesi Kulon tetap setia pada akarnya, mempertahankan tradisi dan budaya leluhurnya. Mereka masih menjalankan adat istiadat turun-temurun, dari upacara adat hingga seni kerajinan tangan. Salah satu kebanggaan utama desa ini adalah seni ukir kayunya. Warisan ini tidak hanya dilestarikan, tetapi juga dikembangkan dengan penuh cinta dan dedikasi. Melangkah lebih dalam ke jantung desa, kita akan menemukan sebuah sanggar seni yang menjadi pusat kreativitas dan keahlian pengrajinnya. Mereka telah mewarisi teknik dan motif-motif ukiran khas nenek moyang mereka. Sejarahnya tuh ya, sudah dari kecil itu sudah suka dari apa ya, seni kerajinan, terus seni membuat sesuatu yang buat mainan tuh sudah suka dari kecil. Terus lama kelamaan itu suka di wayang kulit, banyak motif-motif yang apa ya, yang suka lah gitu, yang bikin wow gitu lah. Jadi dituangkan di ukiran kayu. Tapi pertamanya sih ngukir kayu itu bikin patung, kayak patung-patung Dayak-Dayak begitu. Cuman lama kelamaan banding setir jadi ukiran tradisional begitu. Ini namanya ukiran tradisional, motifnya motif tradisional. Dan lama kelamaan itu sukanya tambah suka gitu, terus jadi hobi juga, jadi pekerjaan, jadi ladang bisnis juga sampai sekarang. Berdirinya tuh sampai sekarang masih bertahan. Awal mula berdiri sih tahun 2013, tapi kalau suka itu dari kecil udah suka, bikin sesuatu lah gitu. Kalau kecil ya bikin mainan sendiri, yang lain pada beli, saya bikin sendiri gitu. Iya, kayak contohnya mobil-mobilan yang dari kayu apa itu saya bikin sendiri. Sukanya sih bukan di apanya ya, bukan di hasilnya, bukan, tapi di prosesnya saya suka. Jadi pekerjaan yang semakin sulit, semakin lama itu semakin suka. Bukan di ininya, bukan di hasilnya gitu. Jadi suka di prosesnya, sukanya. Jadi kalau di ukiran di Cirebon sama di Jepara itu yang membedakan motif. Kalau
produksi sih sama aja, bikinnya sama aja, cuman beda motif saja. Jadi bikin ya, kalau motif Cirebonan itu dominan di Megamendung. Ada yang namanya Wadasan itu. Wadasan itu sebenarnya sih aslinya tuh batu cadas. Ada batu cadas. Kalau ini wayang Arjuna. Kalau yang dominan bisa di Gegesik atau di Cirebon itu motifnya ini Wadasan. Motifnya ini Wadasan. Jadi kayak semacam batu-batu gitu, batu-batu cadas lah. Motifnya tuh begini Megamendung. Tapi kalau di Jepara biasanya motifnya itu kayak tumbuh-tumbuhan, kayak semacam daun, tanaman-tanaman menjalar gitu ada. Cuman di Cirebon juga ada sih yang motif-motif tanaman menjalar apa, cuman yang membedakan itu jenis tanamannya. Kalau di Jepara itu kurang tahu jenis tanamannya apa gitu ya. Cuman kalau di Cirebon itu kebanyakan jenis tanamannya itu namanya tanaman yang merembet seperti sayuran gitu. Kayak kangkung, kayak motif daun kangkung gitu, daun kembang kangkung lah namanya sih. Terus kayak teratai ada. Itu motif Cirebon juga teratai. Banyak sih kebanyakan motif-motif bunga gitu. Cuman yang membedakan itu sama di Bali juga ada motif bunga, di Jepara ada motif bunga. Cuman yang membedakan itu jenis bunganya. Kalau di Jepara itu kurang tahu jenis tanamannya apa gitu motifnya. Cuman kalau di Bali biasanya ini apa? Bunga-bunga Kamboja. Bunga-bunga Kamboja. Kalau di Cirebon ya itu kayak kembang kangkung gitu, tanaman menjalar, kangkungan lah ibaratnya. Kalau itu terkenalnya di sini motifnya itu kangkungan. Paling sering kalau di sini paling seringnya wayang kayak seperti ini, yang paling sering bang, yang paling sering banget ini wayang motifnya di wayang Semar. Jadi wayang Semar ini wayang Cirebon, gagrak Cirebon ya sama seperti ini, kayak motif-motif Wadasan. Ini Megamendung sama. Jadi cara pembuatannya itu di kayu dulu. Jadi apa ya, milih kayu yang bagus dulu. Kayu juga itu ini apa, berpengaruh banget buat di ukiran, khususnya buat di ukiran itu berpengaruh banget. Saya milihnya itu kayu jati. Jadi pertamanya sih ini istilahnya ya, ini kayu kosong gitu, ini masih kotor, ini dibersihin dulu, terus digambar di sini, dikasih motif lah, motif-motif wayang kayak Wadasan, Megamendung. Terus ininya yang di bagian dalam-dalamnya ini dipahat bisa, manual bisa, pakai mesin juga bisa. Terus ininya manual semua, pahat semua. Di sininya diukir semua manual, pahat semua. Kalau kayu jati itu lebih bagus buat ukiran. Jadi satu awet gitu, terus kuat, jadi enak aja lah dibikinnya, enak, awet, kuat. Jadi kayu jati itu mempunyai serat-serat yang kecil, yang kecil-kecil. Jadi kalau diukir kecil-kecil ini enggak lepas tuh, enggak lepas, jadi enggak gampang lepas. Jadi milihnya kayu jati itu sih yang membuat kayu jati kebanyakan buat ukiran gitu. Jadi diukir kecil-kecilnya itu enggak lepas. Strategi kalau pemasaran yang pertama itu di sosial media. Jadi sosial media itu jaringannya banyak. Misalkan di Facebook gitu, Instagram,
pemasarannya lewat sosial media. Sama ini pameran-pameran gitu, ikut pamer-pameran kan banyak dikenal juga. Yang sering nyangkut ada pesanan itu malah di pameran pusaka keris. Jadi saya kalau di pameran pusaka itu selalu bawa ini, kayak ukiran ini selalu saya bawa. Jadi banyak peminatnya di ini apa sih, keris-keris itu. Ukiran ini namanya tuh Blackwong. Blackwong itu gambaran manusia. Jadi zaman dulu sih ada keris gitu. Terus orang yang punya kerisnya itu melambangkan apa ditaruh di sini. Di sini jadi kerisnya tuh. Jadi pameran keris itu yang kolektor-kolektor besar-besar pasti memburu ini juga. Memburu Blackwong ini juga. Jadi banyak yang mesen. Makanya kebanyakan itu yang apa ya, yang laku di pemasaran itu wayang, motifnya wayang. Jadi mewakili karakter lah wayang. Yaitu pemasarannya di sosial media, dari mulut ke mulut, dari pameran gitu. Kebanyakan sih dari sosial media kebanyakan. Kalau dari Desa Gegesik paling bikin website atau apa begitu ya, di desanya tuh ada. Jadi masuk ke Desa Gegesik, desa wisata itu ada menu-menunya gitu, ada seni tari, ada seni kriya kayak begini, ada menunya lah. Jadi bisa juga lewat situ, bisa, cuman nggak banyak orang yang tahu. Jadi kebanyakan aja itu di sosial media sama di pamer-pameran aja lah cara pemasarannya. Jadi ukiran yang kejual itu dari sininya sih ada, cuman nggak banyak begitu ya. Dari Desa Gegesiknya sendiri ada peminatnya, cuman nggak begitu banyak. Yang banyak itu kayak di kota gitu, kayak di Jogja. Saya pernah ngirim, bukan pernah sih, jadi sering ngirim Jogja, terus di Tegal itu ngirim, sama di Bali sampai sekarang sampai ngirim, masih ngirim gitu. Kalau yang paling jauh itu di Amerika sama Australia, saya pernah 3 kali. Jadi kalau yang jauh begitu itu lewatnya di pameran itu. Jadi pameran kan mancanegara, channelnya gitu, mancanegara. Jadi si orang bule atau turis itu datangnya ke dinas kebudayaan. Terus dinas kebudayaan itu direkomendasi ke sini. Jadi pernah ngambil 2 kali sih. Ada yang pernah dari Australia itu datang sendiri, nggak tahu itu lewat apa, cuman datang sendiri 2 orang gitu. Kayak suami istri lah, datang sendiri. Cuman kalau yang itu nggak tahu datangnya itu lewat sama siapa gitu, nggak tahu, cuman dia datang sendiri pakai mobil. Australia, orang Australia. Yaitu yang paling jauh itu di Amerika sama Australia. Kalau di Indonesia sendiri palingnya di Bali gitu, ngirimnya di Bali. Kayak di Jogja paling, di Tegal. Di Cirebonnya sendiri juga ada sih, masih ngirim juga di Cirebon. Kalau karyawan itu ada beberapa, cuman ada yang dari 0. Jadi saya ajarin dari 0 sampai bisa, sampai dia bisa produksi sendiri di sini. Ada yang sudah bisa dari dulunya, terus bekerja di sini, bukan bekerja sih, jadi membantu saja, membantu di sini untuk mempertahankan ukiran begitu ya. Saya biasanya ngajar-ngajar di anak kecil, kayak sekolah-sekolah gitu saya pelajari. Cuman kurang sabar gitu kalau anak-anak itu pada apa ya, kurang sabar, jadi pada yang jarang yang suka prosesnya gitu. Jadi saya itu membuat
bukan membuat kursus sih, jadi siapa saja yang mau belajar bebas, nggak dipungut biaya gitu. Malah nanti saya kasih kalau ada gitu. Ya begitu sih intinya. Saya mengajarkan ke anak-anak lah supaya kedepannya nggak hilang ininya. Jadi ya harapan kedepannya sih lebih apa ya, lebih menyukai lagi gitu seni-seni tradisional kayak ngukir, kayak lukis-lukis begitulah. Harapannya sih ya kayak gitu sih. Ya sebenarnya punya kemampuan, keterampilan, kerajinan, kesenian, sebenarnya tuh seneng dan bangga karena tidak semua orang gitu. Dan kita itu ya nggak gampang orang meniru gitu. Jadi kita merasa seneng, bangga bisa bikin ini gitu. Merasa senang lah istilahnya. Kita bisa, cuma sayang sekarang tuh jarang yang mau belajar lagi gitu. Ya emang sebenarnya sih harus ada penerus, namanya ini kan sepertinya kan ya titipan nenek moyang kita gitu, jangan sampai punah lah gitu. Semoga ada remaja-remaja yang ingin ikut menciptakan, meneruskan ya jiwa-jiwa seni, jangan sampai punah kan begitu. Itu sebenarnya itu, jangan menilai harga berapa, jangan menilai istilahnya ongkosnya berapa. Ya kita semua itu harus ingat sama nenek moyang kita dulu kan begitu. Jangan sampai jiwa seni kita hilang. Semoga anak-anak muda ada yang mau meneruskan dan mau melanjutkan. Jangan mikir istilahnya hasilnya berapa begitu. Semoga anak-anak muda itu ada yang mau meneruskan nanti. Di tengah arus modernisasi, Desa Gegesi Kulon tetap berdiri kokoh sebagai penjaga tradisi dan warisan budaya. Seni ukir kayu yang telah diwariskan dari generasi ke generasi bukan hanya sekedar bentuk seni, tetapi juga cerminan identitas dan sejarah panjang desa ini. Dari tangan terampil pengukir, kita melihat begitu banyak keindahan. Setiap guratan kayu bercerita tentang dedikasi, cinta, dan ketulusan yang mengalir dari hati para seniman. Namun keindahan ini tidak akan bertahan tanpa upaya kita semua untuk melestarikannya. Generasi muda harus diajak untuk mencintai dan menghargai seni ukir kayu ini, agar tradisi ini terus hidup dan berkembang. Dengan komitmen dan kebersamaan, kita dapat memastikan bahwa warisan ini tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan menginspirasi banyak orang. Mari kita jaga dan lestarikan seni ukir kayu Desa Gegesi Kulon sebagai tanda penghargaan kepada leluhur dan hadiah bagi generasi yang akan datang.